Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Hansa Mutiah, lalu Ibnu Hafid, dan yang terakhir Muhammad Agus Ibrahim. Kami membawakan topik koherensi tekstual dan kontekstual pendidikan Islam. Di sini, kami akan berdiskusi tentang masalah pendidikan Islam. Bagaimana sih supaya kita dapat mencapai pendidikan Islam yang ideal? Apakah dengan menggunakan pendekatan tekstual atau kontekstual? Nah, sebelumnya saya akan membahas masing-masing pengertian dari topik kami. Apa itu tekstual, kontekstual, dan pendidikan Islam? Tekstual berasal dari kata bahasa Inggris yaitu text yang berarti isi bunyi. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata teks disebut dengan istilah nas. Istilah tersebut digunakan dalam wacana keilmuan Islam klasik hukum Islam. Di kalangan ulama usul fikih, nas berarti lafal yang hanya bermakna sesuai dengan ungkapannya dan tidak dapat dialihkan pada makna lain. Sedangkan kontekstual berasal dari kata bahasa Inggris konteks yang berarti suasana keadaan. Jadi, pemahaman kontekstual adalah pemahaman yang didasarkan bukan hanya pada pendekatan kebahasaan, tetapi juga dipahami melalui situasi dan kondisi ketika teks itu muncul. Lalu, pendidikan Islam. Pendidikan Islam ini memiliki pemahaman yang tidak selalu diartikan sebagai pengajaran Al-Quran, hadis, ataupun fikih, tetapi juga memberikan arti pendidikan di semua cabang ilmu pengetahuan yang diajarkan dari sudut pandang Islam. Jadi, pendidikan Islam adalah nama sistem, yaitu sistem pendidikan yang Islami yang memiliki komponen-komponen yang secara keseluruhan mendukung terwujudnya sosok Muslim yang diidealkan. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang teori-teorinya disusun berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Lalu kita kembali ke permasalahan yang kita angkat awal tadi. Bagaimana pendidikan Islam yang ideal itu? Apakah menggunakan pendekatan tekstual atau kontekstual? Silahkan kepada saudara Agus dipersilahkan. Oke, saya akan bahas tekstual dahulu. Jadi, dalam memahami dan memaknai Islam, kalangan tekstual normatif berusaha melakukan proyek Arabisasi dalam setiap komunitas Islam di seluruh dunia. Dalam pandangan mereka, Islam yang dicontohkan oleh Salaf al-Salih merupakan bentuk keberagaman yang paling ideal dan benar. Karena itu, keunikan ekspresi keberislaman masyarakat yang beragam dan tidak dekat dengan karakter Arab dipandang sebagai bentuk kejahiliahan modern yang jauh dari Islam yang benar, otentik, dan asli. Otentisitas aslahah Islam menjadi hilang ketika ia telah dicampuri dan dilumuri oleh unsur luar. Dalam kerangka berpikir Islam otentik, praktik pendidikan agama Islam di Nusantara ini yang telah banyak mengalami proses akomodasi kultural dianggap tidak lagi otentik karena sudah berubah dari ajaran aslinya dan harus dibetulkan arah maupun pelaksanaannya. Nah, dampak negatif dengan tumbuhnya pemahaman keagamaan yang terlalu bertumbuh pada otentisitas ini telah membuat Islam terputus dari tradisi dan khasanah intelektual Muslim yang sedemikian kaya. Banyak dimensi peradaban dan warisan budaya Islam klasik serta budaya masyarakat yang disikapi secara kaku sebagai sesuatu yang tidak Islami. Perspektif demikian pada gilirannya menggiring kepada upaya permusnahan atau minimal pengeluaran warisan budaya tersebut dari lingkungan keagamaan Islam. Sebagai akibatnya akan membuat Islam kurang responsif dalam mensikapi kebutuhan dan persoalan lokal yang antara satu dengan yang lain berbeda sekaligus sangat beragam. Ketika masuk pada ranah pendidikan agama Islam, semangat kembali kepada sumber otentik Islam sedemikian tinggi. Upaya tersebut diformulasi dalam bentuk penyederhanaan kurikulum pendidikan dan
de-emphasizing terhadap warisan intelektual abad pertengahan sehingga terjadilah pemiskinan intelektual. Jadi kalangan kontekstual dalam memahami ajaran Islam berusaha menekankan pada bagaimana Islam sebagai ajaran normatif universal yang berasal dari Tuhan diakomodasikan ke dalam kehidupan yang berasal dari manusia dengan tanpa kehilangan identitasnya masing-masing. Karena dalam usianya yang semakin matang, pastilah Islam amat kaya setelah semakin lama menyerap segala macam manifestasi kultural yang berasal dari berbagai macam lokal budaya kearifan lokal dari proses kedialektif antara agama Islam dengan kebudayaannya atau kebudayaan jelas merupakan suatu keniscayaan. Pendidikan agama Islam dalam perspektif kaum kontekstualis berusaha untuk mendialekkan ajaran-ajaran inti Islam ke dalam budaya-budaya lokal setempat dan berusaha untuk selalu mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal masyarakat dalam merumuskan hukum-hukum agama dengan tanpa mengubah hukum-hukum inti agama. Bagi kaum kontekstualis, ajaran-ajaran inti Islam itu dihadirkan dalam kerangka untuk memberikan kontrol konstruktif terhadap bengkongan-bengkongan lokalitas yang terjadi. Sehingga terhadap tradisi lokal yang mempraktekkan peri kehidupan zalim, ekonomik, dan tidak adil, Islam kontekstual akan mengkritik dan tidak pernah bertoleransi sedikitpun. Karena itu, pendidikan agama Islam dalam perspektif kaum kontekstual menjadi lebih dinamis dan lebih progresif, sekaligus memberikan kemungkinan alternatif baru bagi dinamika pemikiran pendidikan agama Islam sesuai dengan tuntunan realitas dan kondisi perkembangan zaman, dengan tanpa mengubah nilai-nilai substansi Islam yang universal dan solih lil kulli zaman wa makan. Singkatnya, pendidikan agama Islam yang menjadi bahan transformasi kepada siswa diubah dalam format, sajian ataupun struktur yang sesuai dengan dinamika kehidupan kontemporer, dengan tanpa mengubah substansi sehingga ruh keagamaan benar-benar tertangkap oleh pendidik. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang sudah menyampaikan materinya. Nah, jadi saya dapat menyimpulkan bahwa setiap perspektif atau pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga penting untuk kita sadari bahwa tidak ada suatu perspektif yang terbaik dan cocok di segala situasi. Tekstualis berusaha memurnikan amalan Qur'ani tanpa melibatkan pemahaman atau nalar terhadap realitas. Sebaliknya, kontekstualis berupaya mendialogkan teks Al-Quran dengan realitas sosial yang dinamis. Secara ideal, kita membutuhkan keduanya untuk menjalankan pendidikan Islam yang komprehensif, aktual, dan faktual, agar Al-Quran yang sebagai acuan pendidikan Islam ini benar-benar menjadi solihun likulli zaman wa makan. Nah, terkait pendidikan agama Islam, sesungguhnya yang paling diperlukan adalah kejelian para pendidiknya, para guru agama dalam mengaplikasikan kedua perspektif tersebut. Persoalannya, sudahkah kita siap untuk mengaplikasikannya? Nah, pertanyaan yang perlu kita renungkan dan kita refleksikan terhadap diri kita masing-masing. Karena pada nantinya kita sebagai pendidik dan pencetak generasi bangsa yang Islami ya. Baik,
Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan, dan mohon maaf bila ada kesalahan selama podcast ini berlangsung. Kami kelompok 11 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.